Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melesti Anggraini dengan NIM 200372520131, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk, Nak? Ya, alhamdulillah bagus sekali masuk semua ya. Pada hari ini, sebelumnya kita minggu lalu sudah mempelajari materi zat makanan. Hari ini kita akan mempelajari materi saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak bisa menguraikan fungsi dari kelenjar pencernaan makanan. Baiklah, pelajaran kita hari ini, Ibu akan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Penilaiannya itu ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian diskusi. Sebelumnya, memasuki pelajaran, Ibu akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Ada 5 soal. Ibu akan bagikan soalnya. Tes pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi Ibu minta jangan menyontek. Jawab dengan jujur ya. Ibu beri waktu selama lebih kurang 5 menit. Dikerjakan. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpul di meja Ibu. Silakan dikumpul yang sudah, Nak. Sudah semua? Sudah. Baiklah, sudah melaksanakan pretest. Ibu akan memotivasi kalian sebelum melaksanakan pembelajaran. Ibu minta di saat pembelajaran nanti kalian terlibat aktif, ya, bernalar kritis. Dan untuk mencapai tercapainya karakter siswa pelajar profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti sewaktu diskusi, Ibu minta kalian bernalar kritis. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang piket itu jangan selalu dikasih tahu terus ya. Punya kesadaran dirinya masing-masing. Sudah bersih kelasnya? Ya, alhamdulillah. Ya, baiklah. Ibu akan mengadakan ice breaking dulu. Tepuk 1, 5. Oke, beri aplaus ya. Ibu akan menampilkan video. Nah, itu silakan lihat. Itu ada video nasi goreng, es krim, seblak. Nah, ini seblak. Nah, berdasarkan video tersebut, apa hubungannya dengan materi kita hari ini saluran dan kelenjar pencernaan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Tika. Apa hubungannya, Nak?
Hubungannya ada, Bu. Berdasarkan video tentang makanan tersebut, bahwasanya makanan itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan materi kita hari ini, yaitu saluran dan kelenjar pada pencernaan manusia. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi di sepanjang saluran pencernaan yang kemudian didukung oleh kelenjar-kelenjar pada pencernaan. Ya, bagus sekali ya. Nah, berdasarkan dari video tersebut, apa rumusan masalah jika kita sudah memakan makanan nasi goreng, seblak, dan es krim tersebut? Ayo, siapa yang bisa membuatkan rumusan masalahnya? Ya, Erpina. Organ apa saja yang termasuk dalam saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Ya, benar sekali ya. Itu rumusan-rumusan masalah yang akan terjadi jika kita sudah memakan makanan tersebut. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu saluran dan kelenjar pencernaan makanan. Silakan diperhatikan di Infokus, sistem pencernaan makanan pada manusia. Ini selanjutnya ini gambar organ pencernaan pada manusia ya. Di sini mulut, kerongkongan, lambung. Setelah ke lambung masuk ke usus halus, setelah itu ke usus besar lalu dikeluarkan ke anus. Selanjutnya pada mulut, di mulut ini secara mekanis di makanan kita akan dikunyah oleh gigi dan secara kimiawi akan oleh enzim amilase. Dari mulut makanan masuk, setelah itu ke kerongkongan. Setelah itu makanan masuk ke lambung. Dari usus halus makanan akan masuk ke usus besar. Selanjutnya ke anus. Yang terakhir yaitu ada kelenjar pencernaan. Ada 5, ada kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Masing-masing print out dan ada yang menonton video nanti. Ini yang konsep. Dibaca ya, Nak. Yang print out silakan dibaca dan diamati. Yang bentuk video, Ibu akan menampilkan video. Silakan diamati. Yang menonton video, yang membaca silakan dibaca. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit, uvula atau daging yang menempel di langit. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus.
Nah, itulah dari yang video dan menonton video barusan ada yang ditanyakan? Ya, Minarti, apa nak? Apakah ada organ yang membantu proses penerapan tapi makanannya tidak melewati? Ya, ada. Itu ada organ hati, pankreas, dan satu lagi itu empedu ya. Di sana mereka tidak dilewati makanan tetapi dia membantu mencerna makanan. Baiklah, sesudah menampilkan video dan bentuk materinya print out, kita akan mengadakan diskusi. Sebelum diskusi, Ibu minta untuk merilekskan pikiran kalian dahulu. Ya, merilekskan pikiran dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sejenak, keluarkan. Oke? Bagaimana rasanya? Udah rileks? Iya, alhamdulillah. Baiklah, kita akan memulai diskusi. Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan tes awal tadi. Sudah di tempat kelompoknya masing-masing, nak? Ya, sudah. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik ya. Ini untuk yang pembuatan poster. 2, 3. Ini yang peta konsep. Silakan dibaca, diperhatikan. LKPD yang bagian poster, perhatikan yang poster dulu. Langkah-langkahnya, di sini tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat, menganalisis struktur organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar melalui media poster, menyajikan hasil analisis organ pencernaan melalui media poster, menjelaskan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, langkah-langkahnya nanti ikuti itu yang pertama, yang poster ini, perencanaan membuat poster. Pelajari materi sistem pencernaan dari mulut sampai anus. Setelah itu pembuatan gambar organnya. Lalu diberikan label nama organnya, misalnya mulut, kerongkongan. Setelah itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk LKPD yang kedua, peta konsep, diperhatikan tujuan pembelajarannya dapat menyusun peta konsep sistem pencernaan manusia secara sistematis yang meliputi struktur organ, fungsi, proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Langkah-langkahnya kalian tentukan topiknya dulu, sistem pencernaan pada manusia, pencernaan mekanis, kimiawi ya. Setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Jangan lupa setelah membuat poster dan peta konsep, jawab dulu pertanyaannya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu sekitar 30 menit dari sekarang. Ibu bagikan kartonnya ya. Gambar ya. Siapa yang bisa menggambar? Sama-sama. Poster. Nah, ini yang peta konsep ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Ada yang menjawab pertanyaan, diskusikan dulu gambarnya dulu sebelumnya. Ya. Ya? Boleh? Boleh? Kalau nyamannya gimana berdiri boleh? Udah didiskusikan, nak? Apa yang kelompok 1 poster? Fungsi utama lambung dalam proses pencernaan selain sebagai tempat penampungan makanan. Dalam menampung makanan, fungsi utama lambung adalah mencerna makanan secara mekanik, mengaduk dan mengumpulkan. Dan kimiawi menggunakan asam lambung dan enzim seperti pepsin untuk menjaga protein menjadi peptida, serta membunuh kuman dan mengontrol pengosongan makanan berutus halus agar pencernaan efektif. Ya. Ya, yang kelompok 2 bagaimana? Sudah didiskusikan? Bagaimana ya urutan organ pencernaan yang dilalui makanan dari awal sampai akhir?
dari mulut, kerongkongan, rambut, lambung, usus halus, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Oh ya. Ya, berdasarkan itu digambar ya berurutan. Bagaimana kelompok 4? Apa peran air liur saat kita mengunyah makanan di mulut? Mengunyah liur melumasi makanan, memulai pencernaan, menjaga kelembaban mulut, membersihkan sisa makanan, menetralisir asam, melindungi gigi serta gusi dari bakteri dan kerusakan. Fungsi utama air liur saat mengunyah: pelumasan, pencernaan, pelarut rasa, kebersihan, dan perlindungan kesehatan mulut. Ya, jangan lupa di peta konsepnya ya nak, bagus sekali. Ya, kelompok 3 sudah didiskusikan. Di bagian organ mana sari-sari makanan paling banyak diserap oleh tubuh? Jadi, sari-sari makanan paling banyak diserap di usus halus, khususnya di bagian jejunum atau usus kosong. Karena permukaannya sangat luas, berkat adanya lipatan-lipatan kecil menyerupai jari yang disebut fili dan mikrofili. Iya. Iya? Iya, diwarnai nak. Diwarnai, Bu. Boleh? Boleh. Semenarik mungkin kalian. Ya? Ya, nilainya juga nanti lebih bagus, lebih menarik juga. Sudah nak? Siap tampil ke depan? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Putri Nabila dan ini teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal. Perkenalkan, nama saya Rina Mayanti. Perkenalkan, nama saya Arman Bisna Putra. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster kami, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia. Baik, berdasarkan pada hasil diskusi kami yang tercantum pada poster di depan ini, bahwasanya organ pencernaan pada manusia itu ada 6, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir pada anus. Oke, baik, langsung aja masuk di sesi pertanyaan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada. Teman-teman. Baik, terdahulu kepada saudari Siva. Apa perbedaan utama antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Oke, pertanyaan yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Siva. Perbedaan utamanya adalah saluran pencernaan adalah jalur fisik tempat makanan lewat atau mulut, kerongkongan, lambung, usus. Sementara kelenjar pencernaan adalah organ penghasil zat kimia atau enzim getah yang membantu memecah makanan di sepanjang saluran tersebut seperti hati, pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar di lambung atau usus. Singkatnya, saluran adalah jalur, sedangkan kelenjar adalah pabrik enzim untuk memasak makanan di jalur itu. Jelas jawabannya saudari? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mau ditanyakan lagi? Iya. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari atas dulu teman-teman. Ya, siap-siap. Untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya Eza Aditya Sutejo. Saya Mutiara Nabila. Saya Aura Cazareshi. Saya Minarti. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa organ pencernaan manusia. Jadi organ pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Jelaskan alur pencernaan dari mulut hingga usus halus. Oke, dari yang ini. Ya. Bagaimana nutrisi hasil pencernaan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh?
Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari saudari Alfa. Nutrisi hasil pencernaan diserap terutama di usus halus melalui villi atau jonjot usus yang meningkatkan luas permukaan penyerapan. Nutrisi larut air atau glukosa asam amino masuk aliran darah ke hati, sedangkan diserap sistem limfatik sebelum ke darah. Darah mengedarkan nutrisi ini ke seluruh sel untuk energi dan pertumbuhan. Oke, untuk saudari Afifah sudah Sudah paham, Pak? Sudah paham semuanya? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proses pencernaan. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Zaskia Amelia, Rosa Duniani, Abi Surya Medina. kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, dari sini ada dua bagian, ada organ aksesoris sama saluran pencernaan. Keduanya terdiri atas 7 masing-masing. Yang organ aksesoris ada lidah, gigi, kelenjar di saluran pencernaan, pankreas dan hati. Kalau saluran pencernaan adalah rongga mulut, faring, asam halus, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Oke. Dari pengertian sistem pencernaan pada manusia, apakah teman-teman ada ingin bertanya? Baiklah, saya akan bertanya, apa peran air liur saat kita mengunyah makanan di mulut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Taufik. Apa peran air liur saat kita mengunyah makanan di mulut? Saat mengunyah, air liur berfungsi melumasi makanan agar mudah ditelan, memulai pencernaan karbohidrat dengan enzim amilase, melarutkan zat perasa, menjaga kelembapan mulut, membersihkan sisa makanan, netralisir asam, dan melindungi gigi serta besi dari bakteri dan kerusakan. Jelas, saudara Taufik. Jelas. Ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya? Jika tidak ada, cukup sekian. Terima kasih dari kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terus dulu untuk kelompok 3. Silakan siap-siap untuk kelompok 4. Tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terdiri dari sistem dan fungsi organ pencernaan manusia, yaitu terdiri dari mulut, 2 ronggongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 rektum, 7 anus. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Taufik Nurman dan ini rekan saya. Nama saya Syifa Nurjana. Nama saya Arifah Hidayah. Saya Wijaya Nurti. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya? Lanjut. Saya ingin bertanya, bagaimana keterkaitan antara struktur usus halus dengan fungsinya dalam penyerapan nutrisi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana keterkaitan antara struktur usus halus dengan fungsinya dalam penyerapan. Struktur usus halus sangat terspesialisasi untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi melalui perluasan permukaan yang masif, terutama villi atau proyeksi seperti jari, dan mikrofili, yang meningkatkan luas permukaan serapin hingga 90% dari total
masih ada yang mau bertanya? Sudah. Baiklah. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah presentasi semua dari 4 kelompok. Ibu akan melaksanakan proses terlebih dahulu. Ibu akan memberi waktu sekitar 4 menit ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan, jangan menyontek. Ya, khusus ini untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi hari ini. Sudah selesai, Nak? Sudah. Ya, silakan kumpul yang sudah selesai. Silakan kumpul di depan. Ya, baiklah. Selesai pembelajaran kita hari ini tentang saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia. Ada yang bisa menyimpulkan, Nak, pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Tika. Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama, saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan itu ada 5, yaitu kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Terus yang ketiga, bahwasanya proses utama pada pencernaan itu ada 3, yaitu pencernaan mekanik adalah menghancurkan makanan secara fisik, kemudian pencernaan kimiawi, yaitu mengurai makanan dengan enzim yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan yang terakhir yaitu penyerapan nutrisi yang terjadi di usus halus. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ibu minta tolong dikumpul SKPD-nya tadi, Nak. Gambar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan. Lalu kumpul. Sudah dikumpul KPD-nya? Ibu akan mengoreksi KPD kalian kelompok mana yang terbaik. Sambil Ibu mengoreksi, kalian akan mengisi lembar refleksi dahulu. Tolong diisi untuk pembelajaran kita hari ini. Diisi sesuai yang kalian didapat hari ini ya, Nak. Sudah selesai, Nak? Ya, siapa yang bisa membacakan refleksi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Abi. Saya sangat suka dengan pembelajaran biologi sekarang dan sangat bersemangat belajar dengan cara berdiskusi seperti ini. Saya lebih belajar mengendalikan emosi saya karena ada teman yang tidak mendengar saya berbicara di depan Pak. Ya, bagus. Ya, siapa lagi yang bisa merefleksikan? Ya, Dirta. Saya sangat suka dengan pembelajaran berinteraksi ini. Saya lebih percaya diri tampil di depan kelas yang sebelumnya cemas, tampil sekarang lebih berani. Saya bisa lebih aktif memberikan pendapat atau jawaban saya sendiri yang sebelumnya pendiam. Saya berharap kedepannya bisa lebih banyak diskusi kelompok dan bisa bertanya langsung dengan teman dan guru